Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Dr. Puspita MP dan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 ingin membahas materi tentang perancangan aplikasi bagi irigasi lahan rawa untuk dalam memenuhi tugas mata kuliah rekayasa pengairan drainase. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya selaku moderator Muhammad Syazra NIM 0502 1281 92 40 35. Saya Lanjut Lasman perkenalan. Dani dengan NIM 0502 1381 924046. Saya Rani Afriani dengan NIM 0502 1181 924011. Saya Ahmad Kurnia Bakti dengan NIM 050 2128 19244040. Saya Alvin Abilillah dengan NIM 0502 11 8 19 24 006. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan saya menjelaskan sedikit apa sih irigasi itu. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang meliputi permukaan, rawa, air bawah tanah, pompa, dan tambak. Dan sebenarnya apa sih fungsi irigasi itu? Irigasi itu berfungsi untuk memasok kebutuhan air tanaman, menjamin ketersediaan air, menurunkan suhu tanah, mengurangi kerusakan akibat porositas. Baiklah, mungkin saja langsung kita pembahasan tentang perancangan aplikasi irigasi lahan rawa. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Rani Apriani. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan paparan yang pertama. Apakah terlihat share screen-nya? Lihat. Screen-nya. Di sini kami mengambil perencanaan aplikasi irigasi lahan rawa, sumbernya dari perencanaan jaringan irigasi air tanah di Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, dari Jurnal Saintek UNSA, volume 2, nomor 1, halaman 15-24. Di sini saya akan menjelaskan bagian alir dari perencanaan aplikasi irigasi air tanah di lahan rawa, revitalisasi jaringan irigasi. Pada tahap pertama itu, bagiannya dimulai dari identifikasi masalah, inventarisasi data karakteristik lahan dan kondisi existing dan zona-zona terpilih. Kemudian tahap 2 itu survei lapangan, pengamatan data existing lokasi areal sawah, drainase, saluran, kondisi sarana dan prasarana jaringan irigasi. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data hidrologi untuk jumlah ketersediaan air dan analisis data biaya pelaksanaan. Kemudian karakteristik elevasi muka air dan faktor yang mempengaruhi. Kemudian dilanjutkan dengan tahap 3, yaitu adanya proses revitalisasi lahan dan produktivitas hasil pertanian, kemudian skenario untuk revitalisasi lahan dan produktivitas hasil pertanian, kemudian saran dan rekomendasi, dan kemudian selesai. Penjelasannya di sini, data-data yang diperlukan dalam perencanaan irigasi pada lahan ini yaitu data pengeboran, data klimatologi, di mana data klimatologi ini meliputi data curah hujan, data temperatur, data kelembaban, dan data intensitas cahaya matahari, dan data kecepatan angin. Kemudian dilakukan pengolahan data yang dilakukan dengan cara menghitung curah hujan efektif, evapotranspirasi, nilai perkolasi dan pergantian lapisan air, menghitung kebutuhan air konsumtif, menghitung kebutuhan air untuk irigasi dengan metode PU. Kemudian dilanjutkan dengan data curah hujan yang diperoleh dari stasiun penakar hujan, yaitu stasiun Buen, untuk menghitung curah hujan dengan menggunakan metode rata-rata aljabar. Kemudian data curah hujan efektif yang dipakai pada perencanaan ini menggunakan data pengamatan 10 tahun dengan cara menghitung RE pada tanaman. Kemudian dilanjutkan dengan laju
perkolasi yang dirumuskan dengan IR M dikali E pangkat K dibagi E pangkat K dikurang 1. Lalu kebutuhan air irigasi dilakukan dengan menggunakan metode standar perencanaan irigasi. Kemudian selanjutnya penjelasan mengenai tahap-tahapnya akan dijelaskan oleh tahap pertama yaitu oleh Lasmandani. Kepada Saudara Lasmandani saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk tahap pertama atau tahap 1, pada tahap 1 yaitu mempelajari kondisi existing dan karakteristik lahan rawa di Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, yang memiliki daerah rawa yang cukup baik. Kondisi existing geografis dan administrasi daerah, serta sistem usaha tani, jaringan reklamasi, dan tipe penutupan lahan. Kondisi existing juga berkaitan dengan karakteristik lahan yang berupa kondisi fisik dan kimia, tanah hidrotopografi, dan hidroklimatologi. Tahap ini juga membahas mengenai inventarisasi data karakteristik lahan yang ada di lokasi, yang tersebar dengan masing-masing kriteria yang ada, dan dilakukan pemetaan atau zonasi menggunakan sistem informasi geografis yang dapat mempermudah pengambilan sampel dan percobaan revitalisasi guna meningkatkan produktivitas tanaman serta data-data yang didapatkan diolah. Maka didapatkan zona-zona terpilih, yaitu zona wilayah yang dibagi berdasarkan jenis badan airnya. Untuk tahap kedua dilanjutkan oleh teman saya Bakti. Ya, pada tahap kedua, pada langkah pertama yaitu analisa kondisi lahan dan karakteristik yang sudah kita dapatkan. Dan selanjutnya dilakukan pengamatan lapangan seperti menentukan data hujan dan juga curah hujan efektif. Dan dilakukan analisis data dengan 3 cara, yaitu analisis data existing lokasi, analisis data hidrologi, dan analisis data biaya pelaksanaan. Yang selanjutnya melakukan analisis saluran drainase dengan menggunakan metode stable channel. Hasil analisis saluran drainase tersebut dipengaruhi oleh perbedaan antara luas lahan yang dialiri oleh saluran sebelum direvitalisasi dan sesudah direvitalisasi. Selanjutnya yaitu menghitung biaya pertanian yang menggunakan perhitungan rencana anggaran biaya yang diperoleh dari perhitungan biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan pembangunan jaringan irigasi dan dengan perhitungannya yaitu sebesar 924.490.000 rupiah. Selanjutnya pada tahap 3. Untuk tahap 3 ini harus dilakukan terlebih dahulu tahap 1 dan tahap 2. Setelah melakukan tahap 1 yaitu didapatkan tipologi lahan rawa lebak yang merupakan hasil dari kondisi hidrotopografi dari lahan rawa tersebut. Lalu tahap 2 didapatkan hasil peningkatan produksi tanaman yang dipengaruhi curah hujan dan revitalisasi lahan rawa dan revitalisasi lahan rawa serta biaya pertanian. Dari tahap 1 dan 2 akan ditentukan peningkatan produktivitas yang sesuai dengan kondisi serta karakteristik di lokasi penelitian. Penentuan peningkatan produktivitas tanaman merupakan strategi dalam menentukan skenario-skenario apa yang akan direkomendasikan untuk mendapatkan model pengendalian muka air lahan rawa lebak. Setelah model diperoleh, maka diharapkan akan menjadi saran dan rekomendasi untuk perancangan sistem irigasi dan drainase untuk pengendalian muka air di lahan rawa lebak. Mungkin itu saja penjelasan dari perancangan aplikasi irigasi lahan rawa. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal. Nah, di sini tadi didapat perhitungan kebutuhan air irigasi pada bulannya, setiap bulannya yaitu 2,95 I per DT per HA. Nah, dari jurnal ini didapat kesimpulan yaitu perhitungan besarnya kebutuhan air irigasi di mana penyiapan lahan dimulai pada bulan November sehingga MTI dimulai bulan Desember. MTI dimulai bulan April dan MTI 3 dimulai bulan Juli mengikuti pola tanam di daerah kajian, sehingga didapat NVR MTI tertinggi sebesar 6,98 I per detik per hari. MT2 tertinggi sebesar 8,30 L per detik per hari, dan MT3 tertinggi sebesar 11,91 liter per detik per hari. Kemudian, berdasarkan analisa neraca air, direncanakan area irigasi seluas 9,66 HA. Selanjutnya, pompa yang direncanakan adalah pompa turbin dengan kapasitas 16,60 liter per detik dan heat maksimumnya 40 meter dengan mesin diesel 4 engine stroke. Kemudian rencana anggaran biaya untuk pembangunan irigasi air tanah sebesar Rp424.490. Baiklah, inilah presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang rancangan aplikasi irigasi lahan rawa. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan dari kelompok kami dan kekurangan, kami mohon maaf dan semoga dari pembahasan kami dapat menjadi pelajaran. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Bak age itu kayak link